Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih dalam rangkaian teks deskripsi Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Kita akan beralih ke kebahasaan teks deskripsi, tepatnya di imbuhan me dalam teks deskripsi. Sudah siap? Nah, anak-anakku sekalian, sahabat bahasa, kita belajar dulu apa itu pengertian imbuhan me. Nah, imbuhan me adalah awalan yang membentuk kata kerja aktif transitif. Artinya subjek melakukan suatu tindakan. Nah, imbuhan ini digunakan untuk menggambarkan aktivitas atau proses yang terjadi pada objek yang dideskripsikan. Paling gampang mengingatnya adalah imbuhan me ini membentuk kata kerja ya, proses. Contohnya misalnya di taman bunga itu petani menanam. Nah, ini kata dasarnya adalah tanam ya. Mendapatkan imbuhan me, maka T-nya hilang menjadi luluh menjadi menanam. Nah, itu adalah pengertian awal. Jadi imbuhan me sekali lagi fungsinya adalah membentuk kata kerja ya. Oke. Nah, ini imbuhan me itu terbagi menjadi dua ya anak-anakku sekalian. Imbuhan pertama nanti imbuhan yang sifatnya luluh dan imbuhan yang berubah bunyi. Nah, imbuhan me yang luluh itu kalau bertemu dengan kata dasar berawalan huruf KPTS. Jadi ada kata yang nanti berawalan K, berawalan P, berawalan T, berawalan S itu akan luluh. Luluh itu hilang. Saat imbuhan me ditambahkan ke kata dasar yang berawalan K, P, T, atau S, terjadi peluluhan, yaitu huruf dalam kata dasar itu hilang dan digantikan oleh bentuk imbuhan yang sesuai. Nah, contohnya misalnya yuk kita belajar dulu imbuhan kata dasar berimbuhan K ya misalnya. Nah, ini di sini ada imbuhan me. Imbuhan me itu ketika bertemu dengan K, dia akan menjadi meng dan K-nya hilang. Misalnya ini, imbuhan me akan luluh menjadi meng ketika bertemu kata dasar K. Misalnya kupas. Kupas bertemu dengan me, maka K-nya hilang menjadi meng. Artinya dari kupas menjadi mengupas. Ketik menjadi mengetik. Kirim menjadi mengirim, kaji menjadi mengaji, kait menjadi mengait, bukan mengkait ya. Mengnya hilang. K-nya hilang. Bukan mengkait tapi mengait. Inilah yang disebut dengan K itu harus luluh. Nah, ini. Huruf K pada kata dasar hilang. Imbuhan me berubah menjadi meng dan proses ini mempermudah pelafalan dan membentuk kata kerja aktif dalam kalimat. Tapi ingat, fonem K tidak luluh ketika awalannya bertemu dengan klaster huruf konsonan rangkap dengan huruf K. Misalnya kata dasar kredit. Nah, ini kan ada K ya. Kok nggak luluh, Pak? Karena ada R. Kok nggak luluh? Karena ada L. Itulah yang disebut dengan gugusan konsonan atau klaster. Jadi bukan mengkredit tapi tetap mengkredit ya, ini salah ya. Ini yang benar mengkredit, kemudian cloning, mengcloning bukan mengcloning. Kalau K biasa dia akan luluh, tetapi kalau K sama R karena gugusan konsonan dia tidak luluh. Klasifikasi, mengklasifikasi, kreatif, mengkreasi gitu. Mengkreativitaskan, mengklip dan lain sebagainya. Oke. Kesimpulannya adalah anak-anakku sekalian, ketika imbuhan me bertemu dengan huruf K, dia akan luluh, K-nya hilang. Tetapi kalau K diikuti dengan R, diikuti dengan L, dia tetap ditulis, tidak luluh. Contohnya di sini ya, tahu perbedaannya ya. Baik, kita lanjut.
Yang kedua tadi KPTS ya, ini kita berlanjut ke imbuhan me akan luluh menjadi meng ketika bertemu kata dasar berawalan P. Misalnya me ketika bertemu dengan pakai, memakai, P-nya hilang, ya toh, menjadi memakai. Pukul ketika bertemu imbuhan me, P-nya hilang, berubah menjadi memukul. Pilih mendapat imbuhan me, P-nya hilang menjadi memilih. Potong, memotong, pinjam, meminjam. Bukan menpinjam, tapi meminjam. Nah, kata dasar berawalan P, luluh, P-nya hilang, imbuhan me berubah menjadi mem, dan kata dasar tetap hanya P-nya yang hilang. Itu juga sama, berlaku seperti tadi. Ketika ada dua huruf konsonan P, jejer di awal kalimat ini, dia tidak berubah bunyi ya, ini pengecualian. Jika kata dasar berawalan P dan merupakan gugusan konsonan, maka tidak luluh, awalan me berubah menjadi mem tetap. Nah ini misalnya, di sini ada, sini sama-sama berawalan P ya, ini potong, ini proses, ini pinjam, ini program. Tapi setelah huruf P di sini ada konsonan lagi yaitu R sama L biasanya, maka itu tetap tidak hilang ya, tetap ditulis. Protes tidak memprotes, tidak P-nya hilang, tapi tetap ditulis seadanya memprotes. Program memprogram, produksi memproduksi, promosi mempromosikan. Daya tahu bedanya. Dan itu juga berlaku di imbuhan berikutnya, yaitu ketika bertemu dengan kata dasar berawal T. Nah, T tulis mendapat imbuhan me, hilang luluh T-nya menjadi menulis. Kemudian ada tutup, mendapat imbuhan me, hilang menjadi menutup, tanam juga menanam. Tetapi itu tidak berlaku ketika dua huruf konsonan ya, jejer di awal kalimat. Di sini ada TR ya, tradisi, transformasi, transfer, jadi tetap mentransfer. Ya, seperti itu anak-anakku sekalian. Oke. Itu adalah hukum ya. Jadi memang imbuhan me itu ketika ada dua huruf konsonan jejer di awal kalimat, dia tidak luluh. Nah, itu juga berlaku untuk imbuhan S ya. Nah, kalau S lebih banyak lagi. Nah, ini misalnya ini. Sapu ketika mendapat imbuhan me menjadi menyapu, S-nya hilang. Susun juga S-nya hilang, menyusun. Salin juga menyalin. Sayang juga menyayangi. Apa ini? Menyanyi ya. Tapi ini jarang. Nah, ini juga tidak berlaku ketika ada dua huruf konsonan. Ini ada ST, ini ada 3 ini. STR ya. Jadi bukan menyetabilkan, tapi tetap menstabilkan, tetap menstrukturkan, menstrategikan, mensketsa, bukan menyeketsa ya, mensketsa, karena di sini ada S sama K, begitu. Oke, anak-anakku sekarang itu yang pertama ya. Yang pertama itu tadi seperti yang Pak Anes sampaikan bahwa imbuhan me itu akan luluh ketika bertemu dengan huruf KPTS. K, P, T, dan S ya. Oke, berikutnya jika ini imbuhan selain KPTS ya. Selain KPTS ini huruf B, V, F sama V tidak luluh ya, tapi berubah bunyi ya. Tetap B-nya tetap, F-nya tetap, V-nya tetap ya. Baca mendapat imbuhan tetap menjadi membaca, membantu, memfoto ya, imbuhan awalan B ya, membagi, verifikasi ya. Jadi ini yang kedua, me jika mendapatkan kata dasar berawalan B, F, dan V tidak luluh dan berubah bunyi menjadi mem. Imbuhan me berubah bunyi menjadi mem. Oke, contohnya Rani sedang membaca buku cerita, polisi itu sedang membantu nenek menyeberangi jalan,
ayah memfoto pemandangan indah di pantai, guru membagi kertas ulangan kepada siswa, ya ini ada contoh-contoh aplikasinya. Berikutnya, imbuhan me jika mendapatkan kata dasar berawalan huruf C, D, J, Z, maka imbuhan me berubah menjadi men. Tapi tidak dulu ya, misalnya catat, tetap C-nya masih ada. Catat mendapat imbuhan me menjadi mencatat. Dorong juga sama, mendorong. Jual menjadi menjual, jemput menjadi menjemput, ziarah menjadi menziarah. Menziarahi ya, dalam konteks ini ada tambahan akhiran i gitu ya, nggak apa-apa. Nah, imbuhan sekali lagi, imbuhan me ketika bertemu dengan huruf berawalan, kata berawalan huruf C, D, dan Z, dia berubah bunyi menjadi men. Oke, untuk selanjutnya masih ada. Wah, ini. Jika kata dasar, jika imbuhan me bertemu dengan kata dasar berawalan A, E, I, U, O, huruf vokal, G, dan H, maka imbuhan me berubah menjadi meng. Misalnya, mengambil menjadi mengambil. Nah, A-nya tetap masih ada. Eja menjadi mengeja, isi menjadi mengisi. Ubah menjadi mengubah, olah menjadi mengolah, gali menjadi menggali, hitung menjadi menghitung. Jadi huruf me berubah, imbuhan me berubah bunyi menjadi meng ya, ketika bertemu dengan kata dasar berawalan A, E, I, O, U, G, dan H. Nah, ini contoh kalimatnya. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah, nah ini. Imbuhan me jika bertemu dengan kata dasar berawalan I, M, N, R, W, Y, maka imbuhan me tetap menjadi me. Tidak ada huruf yang hilang. Dan hasilnya tetap langsung membuat atau membentuk kata kerja aktif. Contohnya lihat ya, bertemu imbuhan me bertemu dengan kata dasar L, lihat tetap menjadi melihat, latih tetap menjadi melatih, makan tetap menjadi memakan, minum juga sama ya, tetap menjadi meminum, naik juga tetap menjadi menaik, ini ada akhiran i, rayu tetap menjadi merayu, warna tetap menjadi mewarna, yakin tetap menjadi meyakini. Jadi imbuhannya tetap tidak berubah ya, ketika bertemu dengan i, bertemu dengan M, bertemu dengan N, bertemu dengan R, W, dan Y ya, imbuhannya tetap sama, dia tidak mengalami suatu perubahan. Nah, contoh-contoh kalimatnya kamu bisa melihat di dalam tabel. Oke. Selanjutnya, oke, sudah selesai ternyata. Ya, jadi itu ya teman-teman semua secara garis besar.